subscribe channel ini. terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen yang positif. Kita harus ngapain aja selanjutnya. Kalau dompet kosong, kamu harus kerja. Bahaya nggak kalau kosong selama? Ya bahaya ya. Ya bahayalah. Bahaya ya. Ya bahaya. Kamu lagi ngapain, Tim? Aku baru bangun. Bahayalah kalau dompet kosong. Dompet kosong lama-lama kamu nggak bisa melakukan aktivitas apa saja di dunia ini. Mending Iya. kalau kayak gitu ya lama-lama kamu ke akhirat nanti. Tim ini tuh kayak di luar nalar aku ya. Aku mau tanya, misalnya kan kalau diamputasi itu kan berarti kan dia kan bikin luka baru tuh. Sementara kan penyakit diabetes, kalau luka dikit tuh pasti entah bonyok lah, entah apalah gitu, entah mati lah sarafnya atau apa gitu. Nah, kan kalau diamputasi kan luka juga. Nah, jadi gini, yang kita lihat itu adalah saat dia terjadi luka misalnya ya, belum diamputasi nih, datang pasien terjadi luka di misalnya di jempol kaki, terus jempol kakinya itu udah menghitam. Kita mau amputasi itu ada indikasinya. Kalau misalnya ini untuk secara awam ya, kalau misalnya udah nggak berasa jempol kakinya, terus kelihatan udah menghitam dari kulit yang lain, terus juga pasien itu tiba-tiba demamnya itu tinggi dan terus menerus. Terus juga pokoknya pasien bisa kesakitan juga gara-gara itu. Terus kita coba gerakin kakinya itu kayak udah lembek gitu loh, jempolnya udah istilahnya tuh amit-amit ya udah busuk gitu istilahnya, kayak buah busuk gitu, dan udah berbau kadang, udah ada gangrennya. Itu patutnya dilakukan prosedur amputasi karena bisa mengakibatkan nyawa si pasien ini terancam. Karena apa? Takutnya nanti infeksinya itu menjalar ke seluruh tubuh karena kan dia tuh masuknya ke darah bakterinya. Kalau menjalar ke seluruh tubuh bisa sampai otak, itu udah bahaya gitu. Takutnya nanti makin bahaya dan makin cepat usianya diambil istilahnya. Terus kalau misalnya setelah diamputasi itu kan dilakukan di tempat yang steril, di ruang operasi, dilakukan dengan prosedur yang steril, kemudian nanti dilakukan perawatan luka. Nah, luka yang kita bikin itu kan tidak ada bakterinya. Kita usahakan seminimal mungkin tidak ada bakterinya, karena kita melakukan prosedur sterilisasi. Tapi ada kemungkinan bakal busuk gitu. Disinfeksi gitu. Kemungkinan bakal busuk, tergantung. Kalau misalnya di rumah tidak mengikuti anjuran dari saran-saran dokter, misal kayak Pak, nggak boleh basah dulu, misalnya. Pak, ganti dulu perbannya sekali berapa hari, gitu. Terus nanti, Pak, ini diolesin dulu antibiotiknya. Kita kan ngasih obat antibiotik juga, ada minum antibiotik juga. Berarti kalau lagi luka, sebelum busuk ke rumah sakit gitu ya, biar diobatin? Ya, kalau untuk diabetes mellitus, apapun lukanya. Luka yang berdarah ya, misalnya kayak ketusuk paku, itu kan tetanus, itu wajib ya suntik anti tetanus. Nah, terus kalau misalnya kayak ya pokoknya kena besi, kena tanah, yang lukanya tuh kotor, nah itu wajib tuh. Kalau misalnya kayak kesayat pisau dikit, misalnya kan di tangan gitu misalnya, tapi nggak dalam ya, nggak sampai berdarah aktif gitu ya, di rumah aja nggak apa-apa, kasih alkohol atau kasih dialiri air infus NaCl, itu perlu tahu beli di rumah. Nah terus nanti ditutup betadin boleh gitu-gitu. Belian nanti, langsung belian nanti loh. Harganya murah kok, berapa ya, 9.000 atau 11.000 ya, lupa aku. Yang 500 cc yang gede-gede itu NaCl itu, kalau kita luka tuh mending disiram air dulu biar yang kotor di luar luka ini tuh ngalir ke bawah gitu, hilang. Bangga banget aku punya sahabat dokter. Lu repot. Dok, ibu kan umur
63, tes darah 148 di seusia itu normal apa darah tinggi? Seusia itu masih normal. Cuman kalau misalnya ada riwayat darah tinggi, ya obat hipertensinya harus diminum. Asam lambung nggak boleh begadang, repot. Dan kan asam lambung orang normal aja sebenarnya nggak boleh begadang. Emang keluarga Kak Rara ada yang kena gula ya? Ada, ibuku kan gula darahnya tinggi, Tim. Cuman alhamdulillah nggak sampai yang luka-luka gimana gitu ya. Maksudnya nggak sampai ada pembusukan gitu, nggak ada tuh. Cuman kemarin ku berapa bulan ini bolak-balik rumah sakit terus karena kan kemarin juga ada operasi ginjal 2 kali gitu. Itu ya, batu ya. Terus kontrol darah mulu, kontrol gula darah juga gitu. Jadi sebulan sekali itu pasti ini bolak-balik rumah sakit tuh. Tadi obatnya tuh beneran tiap hari diminum gitu, cuman dokternya kayak karena gula darah ibu kan udah normal sekarang alhamdulillah, jadi makannya katanya di ini aja, nggak apa-apa sering, nggak apa-apa makan semuanya, yang penting dibatasin katanya gitu. Buka dong kameranya, baru bangun loh. Apanya? Dok, kalau minum amlodipin 5 ml secara rutin nggak apa-apa ya dok? Kalau misalnya sudah terdiagnosis hipertensi dan atau tekanan darah tinggi ya, yang mana memang butuh terapi farmakologi, minum obat, itu memang disarankan untuk minum obat setiap hari gitu, biar mengontrol tensinya, biar nanti tidak ada efek-efek komplikasi lain yang datang. Kita takutkan kalau misalnya orang yang tensi tinggi itu takutnya efeknya nanti bisa gagal ginjal atau stroke. Stroke-nya itu bisa stroke perdarahan atau stroke iskemik gitu. Nah, kalau misalnya minum amlodipin itu kan dia kan golongannya kan CA channel blocker ya. Nah, CA channel blocker tuh maksudnya gini, dia tuh menghambat kalsium itu masuk ke dalam sel, mengakibatkan otot kita tuh untuk relaksasinya tuh lebih maksimal gitu loh. Jadi bukan kontraksi terus untuk memompa darah gitu. Jadi tekanan darah kita tuh bisa kembali normal gitu kan. Nah, cuman efeknya nanti kalau misalnya ke kayak peredaran darah ke kaki itu kan, kalau misalnya dia balik ke jantung lagi lewat vena itu kan harus dipompa dengan kuat gitu kan, dengan adek kuat untuk balik ke jantung. Nah, karena otot kita itu banyak relaksasi, jadinya memandek gitu loh darah tuh di kaki gitu, karena gravitasi juga kan. Nah, dia tetap naik ke jantung, cuman jalannya tuh dilambat gitu loh. Nah, akibatnya apa? Jadi dia macet di situ. Karena terlalu macet, nanti plasma darah kita itu keluar dari pembuluh darah masuk ke sel-sel sekitar kaki ini gitu, jaringan interstisial namanya. Akibatnya apa? Nanti kaki kita bisa bengkak gitu. Tapi kalau misalnya udah ada efek samping bengkak gitu dan mengganggu aktivitas, produktivitas, ya mending konsultasikan ke dokternya untuk misalnya diganti dengan obat hipertensi golongan lain. Masih banyak sih, nggak cuma amlodipin aja. Dok, gimana sih cara mengatasi penyakit kantong kering, dok? Basahin, masukin air, sayang. Yes. Makasih dokter, semoga sehat selalu, amin. Banyak pahalamu. Banyak kali loh orang yang ini nanya keluhan loh. Ini yang nanya keluhan ini tuh udah pada periksa belum? Dok, bekas jahitan biar hilang pakai obat apa? Kamu ada bakat keloid ya? Pengen lihat dokter Iqbal duet lagi sama Rara. Ya Allah. Takkan lagi
Ada ya dong. Repot banget itu, sumpah. Ganti nanyanya tetangga sehat dok. Alhamdulillah tetangga sih sehat-sehat aja sih, nggak ada teriak-teriak ataupun nggak ada begaduh. Kalian jaga kesehatan ya, apalagi jangan sampai kena diabetes. Nggak mau ih. Diabetes tuh ibu dari segala penyakit gitu. Iqbal dokter apa? Umum. Aku baru umum guys, tapi kalau misalnya di rumah sakit aku di IGD gitu. Kebanyakan. Rara aku mau kamu. Oh ya Allah. Walid nak Rara boleh. Dokter Iqbal sudah nggak di Indosiar kah? Aku sekarang lagi di Semarang kalau posisinya ya. Tapi kalau secara kontrak masih. Rara dokter apa? Dokter cintamu. Dokter cintamu. Cintaku. Oh iya, cintaku. Kalau sering begadang efeknya apa kak? Kamu bisa ini apa namanya? Bisa tantrum. Kamu bisa tantrum, kamu bisa stres sendiri, ketawa sendiri. Nah, Aku banget pokoknya. Jadi kalian yang apa sering begadang, nanti kalian jadi aku. iya jadi Rara gitu. Masuk lidah juara 2 gitu. Aduh. Banyak manfaatnya kalau dokter live. Terima kasih ya dok, sehat selalu ya. Tuh banyak pahala kamu tim. Itu setara dengan haji. Tapi maaf ya kalau misalnya ada pertanyaannya mungkin tidak aku jawab. Ya gimana pengen turun kolesterol harus makan apa? Nah, kalau untuk turun kolesterol, pola pikirnya bukan makanan nih yang dituju. Pola pikirnya adalah olahraga. Jadi olahraganya itu gimana? Ada nggak olahraga? Kalau cuman makanan aja yang dilihat tapi olahraga enggak, ya tetap mandek dia di dalam. Karena yang membakarnya tuh nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen makan kolesterol, pengen makan jeroan, ya kita harus tanggung jawab untuk membakarnya itu kita harus olahraga gitu. Jadi kalian harus tanggung jawab sama diri sendiri. Sesuatu yang masuk itu harus dikeluarin gitu loh. Kalau di tubuh kita itu biar maksudnya itu dikeluarin itu yang kayak toksinnya, racunnya gitu, yang berlebihan gitu. Nah itu diusahakan untuk dikeluarkan dari tubuh. Kolesterol berlebihan, ya Allah repot banget. 200 dok, kalau 200 tuh mas di ambang tinggi memang, tapi belum melewati. Dok gimana menurunkan gula darah tinggi dan gula darah? Kalau misalnya sedang dalam pengobatan dan terdiagnosis diabetes, gula darah tinggi atau terdiagnosis hipertensi darah tinggi, ya minum aja obatnya setiap hari, ikutin. Jangan malah dengar sana sini terus bilang nggak boleh minum obat ini nanti pengaruh ke ginjal segala macam. Enggak. Malah kalau misal diberhentiin obat itu lebih cepet umurnya itu hilang gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kejadian di ibuku tim, jadi misal nih obatnya cuma buat gula doang, nanti apa ada efek sampingnya, ada mual juga, nanti mualnya juga nanti ditambahin obat mual, nanti ditambahin lagi jantung berdebar, nanti ditambahin lagi apa, ditambahin ini apa, jadi obatnya tuh banyak tim. Tambah satu lagi, kalau mengobati orang tua tuh memang gimana tim ya, kayak lebih sensitif dan lebih banyak. Bener, mana udah berumur terus ditambah diabetes, makin lama tuh lukanya sembuh. Jadi sayangi badan biar masa tua nanti itu aman-aman gitu.
Tor jangan main HP, olahraga. Ya Allah. Setiawan. Kak Karena Rara, kan begadang live terus. Kan ini, itu kan bermanfaat sahabat. Kalau aku nggak live, kalian nggak ada hiburan. Ya, kalian nggak ada hiburan sahabat. nah itulah kalau itu aku no comment sahabat, karena aku juga begadang kadang. Apa nih dok? Kamu nggak bisa Jam berapa tim? Hah? Jaga jam berapa? Oh hari ini libur. Libur, Oke, ya, Hoki. ya. Barbie Di ini Jakarta dong sekarang. dokter spesialis aja. Oh hari Rabu aku jaga lagi. Ikan Selasa nggak jaga. Nggak enak kok, cuman sehari Ke papa kan nemuin kita doang. repot. Oh kemarin ketemu Rara, dok cantik ya Rara. Oh iya, Ya, iyalah aku cantik sahabat banget. ya, emang dia sekarang lagi ranum-ranumnya. Apa ranum-ranumnya? Ranumnya tuh kayak lagi merekah gitu. Iya, lagi merekah banget gitu tim. Lagi bunyi krek 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 gitu. Ya Allah, krek krek krek. Ngapain kretek gitu ya? Lagi bunyi. Iya sama pacarnya, salam buat Rara ya. Iya. Hah, di mana? Ketemu di mana? Ini Itu tuh di mana? Setiawan ini kok nggak salah dia. Kamu nurse ya? Aku lupa. Nina maninu. Ada umre. Kalian urus BPJS, kalau nggak masuk asuransi ya sahabat. Iya, harus guys. Teman anggrek, temanku minta foto sama Rara. Oh iya kak. Cantik nggak aku? Cantik ya, makasih ya. Padahal belum jawab loh dia. Repot banget. Gitu, sahabat. Pokoknya kalian harus ada BPJS. Kalau nggak BPJS ya asuransi gitu. Biar apa ya? Nanti kalau suatu saat amit-amit kalau kalian sakit itu tuh nggak nyusahin keluarga, nggak nyusahin orang lain. Terus tuh nggak bingung gitu kalau misalnya mau berobat itu bayarnya pakai apa tuh nggak bingung gitu. Iya, nggak ada nanti kalau istilah jual-jual rumah ya, nggak ada ya. Atau jual sawah, jual kambing, jual kerbau. Iya, Masa iya dengan apa namanya hanya dalam waktu hitungan jam doang semua harta dijual gitu ya. Mending kita tuh punya asuransi, atau ya asuransinya itu bisa asuransi swasta atau BPJS. bener banget kak, BPJS emang sepenting itu. Iya, makanya tim. Bagus, Kayes best jadi duta BPJS. Perwakilan dari Bapu Mulih kemarin berapa orang kak yang masuk DA7? Ya nggak mungkin dikasih tahu lah. Aku tahu, emang aku apa? Nggak tahu tim. Aku kemarin cuma nilai-nilai doang. Ya, oh ya walaupun misalnya timnya tuh kayak udah kayak memperkirakan, tapi ya nggak mungkin juga kita kasih tahu kalian, repot. Iya, ke aku aja nggak dikasih tahu tim. Tuh ke Rara aja nggak dikasih tahu. Rara tuh cuman ngebantu ngejuriin doang, yang lolos nggak lolos tuh Tetap mereka. Monyong. audisi udah tutup kak audisi. Udahlah. Udah ya, udah tutup, berarti kamu telat. Rara belum mandi kah? Tadi malam begadang. Belum, dia aja mandi sekali 3 hari. Iya, makanya jangan keseringan mandi sahabat. Ya Allah, repot banget, sayang banget sama Daki. Biar imun kita tetap terjaga. Ji. Ibu tetap terjaga gimana? Lu badan lu jamuran. Biar imunnya tetap terjaga tim. Gak ada. Kalau kita jarang mandi kan banyak kuman. Nah, imun kita tuh kayak bekerja gitu. Biar jadi tahan banting. Sotoy deh. Repot banget. Pengen banget ikut mewakili Sumsel, tapi apalah daya punya bocil. Nggak apa-apa tahu. Yang penting umurnya masih
di bawah 23 ya nggak apa-apa. Halo Kak Iqbal, Kak Rara, halo Wanda. Halo. Aku sama Rara cocok. Ya iyalah, kita kan bestie. Enggak Tim, kita lebih dari bestie tahu. Sahabat. Kamu bayangin mamamu kalau tahu kita kita punya hubungan, kau bayangkan gimana tuh? Aku gak mau. Mamaku ketemu kau gimana komentarnya? Rara tuh ya katanya. Maaf ya guys, mamaku tuh emang ya mama kampung gitu ya. Karena di desa kan tinggal mama. Bukan desa sih, kayak apa ya, Karena bukan jarang ngeliat orang kota kayak gitu. besar gitu loh. Terus jarang juga lihat artis-artis kan. Mama tuh memang tinggal di Jakarta, tinggal di Pariaman gitu. Nah, dan aku lihat Rara tuh, yo oh Rara, aktif banget ya anaknya, katanya pecicilan, katanya gitu. Emang pecicilan kan kita tahunya. Sakit badang, apa tuh sakit badang? Badan. Kak Iqbal, kalau hipotiroid apa harus dioperasi? Enggak, kan obat dulu. Batas umur 23 ya, Rak ya? Obat sakit hati apa Pak Dokter? Kalau Dewi nih Pak, kalau kamu sakit hati sama orang, misalnya kayak kamu dilempar batu sama orang itu, balas langsung, jangan diam. Sakit hati itu balas langsung gitu, kayak oh gak bisa ini, harus ku balas langsung gitu. Kamu harus balas. Dulu aku diam-diam, misalnya aku kayak dijahatin sama orang karena aku kayak ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, beli ganjaran gitu-gitu kan. Tapi aku rasa kayak kok lama kali gitu. Ya udah langsung aja, instan dari aku. Tapi caranya tergantung kalian guys. Mau caranya dengan hal positif, misal kamu ditinggal pacar gitu. Ya udah, caranya itu kalau kamu sakit hati sama dia, ya udah caranya kamu upgrade diri kamu dan bikin diri kamu itu, kamu berjanji sama diri kamu itu untuk tidak akan pernah setara dengan dia di semua level gitu. Jadi kamu jadi orang kaya, kamu jadi owner skincare, kamu jadi bandar emas gitu misalnya, atau punya bandar angkot se-Jakarta gitu misalnya. Ya udah gitu aja gitu, bikin diri kamu itu lebih dihormati dari dia gitu. Dok, apa obat bisa sama Kak Rara? DJ Palembang, DJ Remix Palembang. Nah, kamu suka tuh DJ Remix Palembang, nanti kamu berteman sama Rara pasti. Enggak, aku milih-milih kok. Repot lu repot. Ya milih-milih, kita aja makan milih. Sumpah ya, aku makannya bisa 5 jam sendiri loh milih makan. Baju aja kita milih, parfum aja kita milih. Masa iya teman yang akan kita percaya kita nggak milih? Kadang yang udah dipercaya aja kayak kurang ajar. Makanya pilihan hidup aja kita milih. Dingin mendung kayaknya, makanya dingin banget. 3 tahun sakit lambung kronis tapi kamu udah endoskopi belum Risti, ke spesialis penyakit dalam? Coba deh ke spesialis penyakit dalam, bilang kalau kamu tuh udah 3 tahun kayak gitu dan tidak kunjung membaik gitu. Tapi kamu pola makan, pola tidur, dan pola olahraganya bagus nggak? Dan pola manajemen stresnya bagus nggak? Kalau misalnya kamu tetap melakukan kebiasaan buruk
seperti begadang, terus makan tuh suka telat, atau sekali makan tuh langsung kenyang dan berlebihan. Nah, atau misalnya kamu setelah makan tidak duduk dulu 1 sampai 2 jam, langsung rebahan, atau kamu jarang olahraga, terus kamu banyak pikiran, stres segala macam, ya tetap aja itu akan berlangsung. Yang namanya asam lambung tetap ada di lambung. Kamu tetap makan pedas-pedas, makan seblak jam 2 pagi. Nah, ya tetap aja kamu sakit terus. Jadi nggak bisa disalahin badan kamu nggak bisa salahin. Yang bisa kamu salahin adalah jiwa kamu yang tidak konsisten terhadap kesembuhan gitu. Semangat kamu mana? Efek KB ya, berarti itu harus tanya ke dokter kulit itu, mau Liza. Coba deh ke dokter kulit. Kalau kalian nanya obat, nanya ke dokter Iqbal ya. Cuman kalau kalian nanya ke aku, kalian nanya ini aja, jenis remik apa gitu. Jenis remik. Iya Allah, udah lama tidak bernyanyi. Nyanyi sekarang, ayo. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Asik. Itu lagu aku buat Iqbal banget sih. Buat mamanya. Repot banget. Ih, nggak kebayang kalau aku jadi sama kamu ya sahabat. Terus aku pulang ke Pariaman. Mama gitu. Terus kayak kata mamaku. Iya, kata langsung kaget mamaku. Terus kamu yang menjelaskan kan, gini Ma. Mak, gini Mak. Kayak berbuat kesalahan gitu rasanya. Mak, aku bisa jelasin Mak. Tapi udah bolak-balik dok ke RS, bahkan udah di ronsen, aku juga nggak pernah makan yang aneh-aneh. Di endoskopi udah pernah. Endoskopi. Di EKG itu rekam jantung, sama satu lagi ada dikonsulkan ke dokter spesialis kesehatan jiwa nggak? Untuk 3 itu. Wulan mana Kak Iqbal? Nggak tahu aku di Semarang. Sudah lebaran ini Rara, kok belum acara nikahnya? Ya terserah dia lah mau nikah dia kapan. Operasi katup jantung itu bahaya nggak dok? Kalau memang dari spesialis jantungnya bilang operasi, ya berarti memang manfaat untuk dioperasi itu lebih tinggi gitu daripada tidak dioperasi. Tapi kan tergantung dari keluarga juga setuju apa nggak setuju. Cuman ya kalau misalnya diarahkan untuk operasi jantung, ya itu berarti memang dokternya bilang harus gitu, karena kalau tidak dioperasi mungkin angka harapan hidup pasien ini lebih rendah gitu. Gak pernah dok, makan seblak gak pernah, kopi santan semuanya lah. Olahraga cukup nggak Risti?